Jadi jangan cari-cari masalah sama saya, jangan datang gilanya saya ya. Habis acara ini saya datang serbu kalian punya pos di mana. Oh, jadi jangan coba-coba cari masalah dengan Bahar Smith. Kalau coba-coba, jangan salahkan Bahar Smith. Kalau dia jadi gila. Nggak perlu kalian duduk nonton, saya yang maju. Tonton, polisi nonton. Si paling jagoan, si paling jagoan. Dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Diam. Ya, kalian tidak salah membaca judul dari video ini, yang dimana saya menentang Habib Bahar Smith secara terbuka, duel bebas. Mau duel tarung bebas atau duel apapun saya siap. Tapi dengan syarat Bahar Smith harus berani memberikan jawaban kepada saya yang sudah lebih dari 1 tahun dia nipu orang. Yang sudah lebih dari 1 tahun tantangan saya kepada Bahar Smith kalau dia terciduk nipu orang melalui ajaran-ajaran yang dia anggap sebagai ajaran bersanad kepada Nabi SAW, yaitu bacaan Al-Qur'annya yang seperti ini. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia ngeklaim bahwa bacaan ini tersambung kepada Nabi SAW, dan saya menganggap bahwa itu adalah tipu daya Bahar Smith agar dirinya diagung-agungkan, dimuliakan, dan dianggap sebagai ulama paling bersanad keilmuannya dan bisa dijadikan rujukan. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Bahwa itulah bacaan Nabi. Itu satu. Terus yang kedua, sudah lebih 1 tahun saya memberikan tantangan kepada Bahar Smith untuk memberikan jawaban. Apakah dalil yang dia sampaikan tentang surah Yasin, siapa yang baca surah Yasin, maka orang tersebut akan diberikan 99 istana di surga, dan di setiap istana ada 99 pintu, di setiap pintu ada 99 kamar, dan di setiap 99 kamar ada 99 kasur, di setiap kasur ada 99 bantal, dan di setiap bantal ada ribuan bidadari. Intinya bunyi dalilnya seperti itu. Dan Bahar Smith menyatakan berulang-ulang di berbagai macam panggung ceramah, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan saya minta pertanggungjawaban kepada Bahar Smith untuk mendatangkan dalilnya. Apakah dalilnya dhaif, maudhu, atau sahih? Kalau dalilnya sahih, maka Harry Pras siap duel dengan Bahar Smith pakai aturan atau tanpa aturan. Kepada siapapun yang nentang Harry Pras, saya tidak mau duel sia-sia atau cuma-cuma. Duel hanya perkara mau adu fisik, enggak. Saya mau duel dengan landasan harus ada kebenaran yang terungkap. Dari ceramah tipu-tipu dari Ustadz, Gus, Kiai, Habib yang saya bahas selama ini. Saya tidak pernah lari. Orang yang nantang saya fight harus berani saya tantang balik. Ketika mereka berani dengan tantangan saya, maka tantangan fightnya akan saya ladeni kapanpun dimanapun. Tapi syaratnya itu harus berani saya tantang balik dulu. Kalau tidak berani, minggir kalian ke jurang. Nah, berikut sekarang Bahar Smith, yang dimana Bahar Smith baru-baru ini ada video di-share kepada Harry Pras bahwa Bahar Smith katanya jangan main-main karena Bahar Smith tidak main-main. Jangan tunggu gilanya Bahar Smith karena bahaya. Begitu katanya. Coba kita simak seperti apa keluar-keluarnya ini. Jadi jangan cari-cari masalah sama saya, jangan datang gilanya saya ya. Habis acara ini saya datang serbu kalian punya pos di mana. Oh, jadi jangan coba-coba cari masalah dengan Bahar Smith. Kalau coba-coba, jangan salahkan Bahar Smith. Kalau dia jadi gila. Gilanya ngapain? Menyerbu orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan Bahar Smith. Hebat ya? Hebat. Jangan tunggu gilanya Bahar Smith. Sudah 1 tahun. Anda tahu apa tantangan saya. Namun kenapa Anda tidak berani mendatangi saya? Dan kan pada waktu itu juga saya sudah memberikan jawaban kepada antum, Pak Bahar, bahwa apabila memang Anda ingin berantem, ingin fight, kalau memang kebutuhan agar Anda itu untuk memaparkan dalilnya harus fight dulu, ayo. Harry Pras siap ladeni. Cuma dengan syarat, harus berani memaparkan dalil yang Anda sampaikan sahih. Dan saya sudah tunggu 1 tahun lebih. Kemana Anda itu? Katanya paling jagoan. Nih di video paling jagoan dia. Tidak mungkin lalu saya tiba-tiba memberikan tantangan lalu kabur. Ngapain kabur? Saya tidak pernah kabur. Kalau perlu saya yang mau datangi. Asalkan dia berani untuk menyambut. Iya Harry Pras, kami siap menyambut Anda untuk dialog ataupun duel. Nah, tinggal buat video seperti itu. Gampang. Harry Pras punya nomornya Babeh Aldo. Anda pun Pak Bahar
punya nomornya Babe Aldo. Tinggal kita mediasi. Tapi apa? Tidak ada jawaban yang sesuai selama ini. Itulah bukti bahwa Bahar ini pengecut. Makanya dia beberapa kali terciduk pakai lipstik, teman-teman. Itu membuktikan bahwa dirinya itu pengecut. Kenapa mesti pakai lipstik? Dipakainya lipstik. Lipstik itu kan pencitraan. Udah jelas bibir hitam macam sawo busuk. Dipasang merah. Dipasang merah itu kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Apa adanya saja. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita tak ada pakai make up. Tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kadang pakai make up kita pula takut nengok. Macam musuh Batman. Begitu. Besar omong di video ini akan datang ke sana sini. Kepada Harry Plus gak berani datang dia. Saya serbu. Serbu. Datang gilanya saya ke Datang gilanya Bahar. sana. Ya, Mas Eko. Aseko, ngajak orang teman-teman. Sama yang lain. Sama yang lain. Jangan sampai saya datangi, saya cari tahu di mana markas PWI sini saya datangi. Oh, PWI teman-teman. Seolah-olah dia yang paling berkuasa ya. Jadi markas PWI mau dia obrak-abrik gitu. Jangan sampai datang gilanya saya. Tuh. Jangan, enggak. Jangan. Saya nggak mau ada seperti itu. Kita nggak mau cari musuh, biarin mereka datang duluan. Tuh. Apa tiba-tiba? Jadi di awal sudah kontradiktif. Di awal jangan sampai saya mencari pos-pos PWLS atau apa namanya markasnya di daerah sini dan saya obrak-abrik. Habis acara ini saya datang serbu, kalian punya pos di mana saya serbu. Datang gilanya saya ke sana. Setelah itu dia bilang, jangan seperti itu. Biarkan mereka yang datang. Ih. Jangan, enggak. Saya nggak mau ada seperti itu. Kita nggak mau cari musuh, biarin mereka datang duluan. Ini kan pernyataan yang kontradiktif disampaikan di satu panggung. Nggak perlu kalian duduk nonton, saya yang maju. Tonton, polisi nonton, Si paling jagoan. tentara nonton, saya yang maju. Lihat siapa yang mati, saya atau PWI yang mati. Cuh. Dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Perhatikan ini teman-teman. Ini orang mau ketawa sebenarnya. Cuman ikut hiruk pikuk. Jadi ikut-ikutan takbir dia. Tuh, ikut-ikutan takbir dia ya. Tuh, awalnya mau ketawa dia. Ya Allah, Bahar. Ini herannya saya kepada Bahar Smith yang dimana dia ini jago koar-koar, jago petantang-petenteng. Giliran ditantang, gak berani dia. Kalau orang-orang yang selama ini nantang Harry Plus, si fulan nantangin Harry Plus, siap. Saya siap, asal mereka siap untuk saya tantang balik. Tetapi pada kenyataannya apa? Ketika mereka saya tantang balik, respon mereka lucu, seperti anak-anak. Kok saya tidak berbahas masalah fikih, saya tidak bahas masalah tafsir, tidak bahas ini. Tapi dari awal Anda nantang saya, karena saya membahas ulama-ulama Anda. Masa Anda membela ulama dengan cara baku hantam? Baku hantam pun mau saya ladeni. Asalkan yang nantang saya siap untuk saya tantang balik untuk membuktikan bahwa ulama yang saya bahas selama ini benar. Buktikan ulama yang saya bahas benar dan saya salah. Kalau saya terbukti salah, kita fight. Gampang. Atur jadwal dan tempatnya. Tapi sebelum itu saya atur jadwal dan tempatnya. Anda membuktikan ulama yang saya bahas itu berasal dari posisi benar dan saya salah. Kalau saya terbukti salah, saya siap fight dengan siapapun. Di sini, ketika kita membahas seperti ini, saya tidak mau baku hantam, berdarah-darah, pukul-pukulan, apalagi sesama muslim. Kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tidak. Saya tidak mau fight hanya karena memuaskan hawa nafsu, ingin jadi juara, ingin memenangkan pertandingan, no. Saya mau fight sampai titik darah penghabisan kalau perlu. Asal satu syarat, buktikan ulama yang saya bahas itu benar dan saya salah. Ketika itu terbukti, jangankan hanya fight sampai darah penghabisan, sampai mati. Dihukum mati pun saya siap. Sudah dengarkan ucapan saya? Kita tunggu. Kira-kira Bahar Smith dan para kibinnya berani memberikan jawaban terhadap video ini? Netizen pasti tahu jawabannya. Karena apa? Habib dan kibinnya mereka pada tahu bahwa sedang berada di posisi salah dan membela yang salah. Jadi apa? Mereka harus nipu orang lain dan nipu diri mereka sendiri. Sebagaimana kebiasaan para habibnya yang banyak oknumnya saya bahas, nipu orang secara terang-terangan tapi masih dibela terang-terangan. Artinya apa? Mereka nipu orang lain dan nipu diri mereka sendiri. Berkedok ajaran suci dari Ahlul Bait tapi mempertontonkan kedunguan, ketololan, kebobrokan, kesentuhloyuan, kebodohan.
ajaran tipu-tipu, dan terlebih ajaran minta-minta ke orang mati. Jadi tingkat kekacauannya ajaran Habib itu tinggi sebenarnya. Cuman tingkat kesadaran umat Islam di Indonesia masih rendah. Makanya harus perlu kita untuk memberikan video seperti ini terus-menerus agar mereka semakin banyak mikir. Semoga mikir dan semoga Allah berikan mereka hidayah. Dan perihal tantangan ini, saya tunggu sampai kapan Bahar Smith mau diem. Jangan seperti menghadapi Kori dan Adi Rompas, ke Minasa datang, ke Kresek datang. Giliran ke Heri Pras, gak ada berani datang dia. Tapi kita tunggu.